Iya, Imam Wibo. Ha! Hai Daniel, apa kabar? Hai, I'm good. Kamu gimana, Mas Imam? Aduh, udah aku kamu dong, aku seneng enak loh, aku kamu. Oke, ya udah. Jadi maunya apa nih requestnya? Jangan seluruh laki-laki untuk request loh, hati-hati loh. Oh, Jangan beri, jangan. Sebelum kita mulai, saya berikan petua dari yang lebih dewasa dibanding kamu. oke, boleh. Aku sebagai yang muda, aku diam aja. Ya, mungkin diam aja. Nah, pokoknya terserah lah mau manggil apa aja, asal jangan manggil om, tante, atau manggil sayang ya. Oh, siap. Kalau itu Siap, ya? noted very well. Siap. Siap. Kakak gitu boleh berarti ya, Kak Imam ya. Lebih enak kayaknya. Mampir kakak, silakan. Dan dia Belanja sehat. dulu kali ya. Aku sehat, alhamdulillah. Bosen sih ya di rumah aja, tapi ya for the greater good. Apa kamu curhat? Boleh lah, kita curhat aja langsung. Ah ya, enggak. Kita mah anaknya main aman aja, yang halus gitu. Dia Ah, iya. curhatnya agak Oh, masuk-masuk gitu oke, boleh oke, ya. bagus. Hebat sekali lo bridging-nya. Begitu. Aku kan belajar dari yang terbaik. Gimana dong? Oke, oke. Siap-siap. Gimana? Mama, papa? Oh, sehat. Alhamdulillah. They send their regards as well. Karena mereka kayak, oh iya yang suka di radio ya, emang kamu kenal? Aku bilang aja, oh ya kenal gitu. Ih, bohong orang tua durhaka loh. Oke, oke. Oke. Thank you loh udah diundang untuk ngobrol-ngobrol Iya, di kita, Nyeluni kita Dapat. Iya, kita juga makasih banget Kak Imam udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Kita tahu kamu sibuk sekali walaupun di rumah aja pandemi. Dan we also thank you karena kamu selalu mau bantuin reuni lintas angkatan dari tahun 2008 sampai sekarang, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mendukung acara reuni lintas angkatan. Kalau boleh tahu, Iya. kenapa sih kamu sebegitu cintanya sama 34 sampai bantuin terus? Emang kamu tuh dulu waktu di 34 tuh siswa yang seperti apa? Aduh, ini kalau yang ngelihat IG lah pada malam hari ini juga pasti banyak teman-teman gue, angkatan gue ataupun yang deket sama angkatan gue mungkin langsung pada Imam kayak gini sekarang. Tapi gini, Kenapa emang? tadi, nah, sebelum gue cerita, tadi tanyain sama Dania, kenapa sih gue mau banget selalu, kita udah 4 kali kan kita bikin reuni angkatan kan. Ya. 2008, 2011, 2014, sama 2017. 17, yes. Ya, basically, ya mungkin karena pekerjaan gue sebagai penyiar radio, jadi membuat gue mungkin gampang dicari, dan gue selalu bangga dengan bahwa gue anak Pondok Labu loh, dulu loh, anak 34, anak pasar gitu loh. Jadi banyak yang tahu bahwa ada salah satu dari alumni 34 jadi penyiar radio, dan salah satunya adalah Mbak Didin, ibunya kita bersama. Mbak Didin tuh angkatan berapa ya? Mbak Didin 8. Ayo. Jangan becok aku, Mbak. I'm sorry. 8 sesuatu. Iya, makanya kalau bilang gue tua jangan ngomong kayak gitu. Betul. Ya, saya sudah lanjut soalnya. Jadi somehow ya setiap Mbak Didin menemukan gue lah, dan juga panitia tiap tahun itu udah meminta bantuan gue untuk membantu jadi MC, dan ya kebetulan juga jadwal gue lagi bisa, dan kemudian juga ya mungkin ini momennya di saat gue bisa istilahnya bisa memberikan sesuatu yang lebih lah buat alma mater gue 34, apapun itu juga bentuknya di saat pas gue lagi bisa juga. Tapi kalau tadi nanyain tadi lo nanya apa sih, gue lupa loh. Aku nanya tadi, kenapa sih kamu segitu cintanya sama 34? Emang dulu di 34 tuh siswa yang seperti apa, aktif di mana aja, ada kejadian apa sampai kamu cinta banget sama 34? Tunggu, lo tuh 13. 2013 ya, oke. Jadi Ya, kita bedanya kamu SMA, aku baru lahir di rumah sakit. Enggak, belum, malah pas aku SMA, kamu belum dikonsep sama sekali mungkin. Oh betul, kamu SMA, ya orang tua aku baru kayak, kamu mau nggak menikah denganku gitu kayaknya ya. Yang tadi kamu apa orang tua yang ngomong? Orang tua tadi tua dong, masa aku. Oke, orang tua kamu menikah tahun berapa? 93. Gitu, bayangkan orang tua lo nikah aja, gue udah kuliah loh. Jadi pas gue SMA tuh lo belum jadi apa-apa. Bahkan belum diangan-angan ya. Belum
namanya Dania tuh belum di setting lah gitu. Tapi somehow semoga di IG Live ini seperti juga dengan media sosial banyak pencitraan, semoga 20 tahunnya tidak terlihat cukup signifikan ya perbedaannya. Ada yang bilang kok kakak adik kita bisa lah, nggak apa-apa. Aku capek dianggap kakak mulu, aku pengen lebih dari sekarang. Oh, maksudnya aku kakaknya, sorry. Oh ya, kamu emang kadang-kadang cepat dewasa dibanding pria sih. Betul. Anyway, gue di 34, lo percaya nggak sih kalau dulu tuh gue anak rohis? Hah? Gue anak rohis? Iya. Bukan anak bandel tukang nongkrong? Ya ampun, gue tuh 180 derajat dibanding itu. Pas lo bilang gimana jahilnya Imam, ya ampun, itu nggak gue banget. Oh, salah berarti. Aku ada gosip-gosip salah dong berarti. Nah, itu namanya gosip tuh hoax. Oh, baik. Kabar burung tidak boleh dipercaya, teman-teman. Iya. Oke, jadi lu anak rohis ya? Kayaknya semua itu berkah dalam hidup gue sampai dengan saat ini tuh kayaknya gue terima kasih di saat gue menjadi anak rohis, dan I'm until now I'm really proud pernah jadi anak rohis. Karena kalau mungkin ada sedikit backstory dulu sebelum gue ngomong kenapa gue jadi anak rohis ya. Basically kan tuh emang gue itu keluarga emang di Jakarta semua sebetulnya, tapi karena orang tua gue sering pindah tugas karena pekerjaan, jadi itu waktu SMP itu gue di Pontianak di Kalimantan. Oke. Dan di suatu hari yang fitri, orang tua gue bilang, oke, kamu lulus SMP, kayaknya kamu mesti agak melebarkan pergaulan. Sudah cukup, jadi kebetulan SD, SMP gue itu sekolah Islam, SMP gue Muhammadiyah. Kemudian abis ini kamu udah gede, SMA kamu di Jakarta aja, kemudian cari sekolah yang lebih heterogen, kamu disekolahkan di sekolah negeri. Oke. Ya pas nyampe di Jakarta, rumah gue kan di Cipete Selatan. Nah di Cipete Selatan itu, kemudian awalnya gue pengennya waktu itu mikir yang paling terkenal kan di Selatan SMA 70 dan 6. Gue halo, agak terputus. Kak Imam terputus tadi sedikit. Nah, sekarang dengar nggak? Sekarang udah aman belum? Sekarang aman. Sekarang aman. Tadi terputus yang terkenal 70 dan 6. Ya, akhirnya gue pengen masuk 70, tapi pas dibilangin bahwa kalau dari rumahnya di Cipete Selatan kayaknya kamu lebih dekat ke SMA 34. Gue bingung dong, SMA 34? Gue nggak pernah dengar SMA 34 di daerah mana tuh? Pondok Labu. Pondok Labu? Ya baru nyampe Jakarta ya. Pondok Labu di mana? Cuma taunya Blok M gitu kan. Akhirnya gue masuklah ke 34. Taulah, oh ini namanya Pondok Labu. Oh ini sekolahnya ya dekat pasar ya. Oh ini pinggir Jakarta banget ya. Oke. Karena gue adalah sebetulnya pas masuk sekolah negeri di Jakarta itu, gue kan adalah golongan kaum USDA. Apa tuh USDA? USDA tuh utusan daerah. Utusan daerah, it's a thing back then ya? Oh iya, sampai sekarang masih ada gitu loh. Oh, masih ada ya? Masih ya. Jadi akhirnya pas sampai ke Jakarta itu, gue tuh culture shock pertama adalah gue masuk. Gue dari sekolah Islam ke sekolah negeri. Kemudian di sekolah negeri pun sekolah langsung di Jakarta Selatan gitu loh. Dia tuh stres banget. Wah gila, anak Jakarta keren banget. Alumni 85, alumni 68, alumni Al-Ikhlas dulu kayaknya anak Caritas segala macam, kayak anak Jakarta banget deh. Gue stres. Dan the only place yang gue tahu selama yang gue familiar dari gue kecil sampai gede, karena gue SD SMP-nya sekolah Islam, mau nggak mau kan the only place yang I think is very comfortable for me adalah musola. Akhirnya setiap pulang sekolah, gue tuh nggak langsung pulang, gue nunggu semua orang pulang sampai sekolah selesai, gue nunggunya emang di musola, sholat zuhur dan sampai menjelang asar, dan itu terjadi setiap hari. Setiap hari akhirnya tiba-tiba kucuk-kucuk gue didatengin sama senior rohis. Lihat, ini anak siapa gitu, kok kayaknya ada kayak seongok anak kecil sipit kayak Cina yang kalau di rohis di musola tiap hari gitu kan.
dideketin lah, akhirnya at that moment, to make the story short, akhirnya gue jadi, karena gue merasa nyaman dengan ya dan musola dan kegiatannya, akhirnya gue jadi anggota Rohis saat itu. Tapi ya abis dari Rohis, gue mengembangkan pergaulan gue dengan teman-teman gue segala macem. Akhirnya ya di situ berawal, akhirnya gue bisa ikutin semua ekskul lainnya kayak Paskibra, kemudian ada Paskibra, ada dulu tuh ada namanya koperasi internal namanya Kopin. Sekarang udah ada ya. Angkatan kalian kan nggak ngerti konsep koperasi ya? Kalau kita taunya koperasi tempat beli dasi sama topi biar nggak dimarahin sama guru BK tuh kalau hilang. Itu yang kita tahu. Dulu juga kayak gitu, sama juga. Sama. Dulu tuh alat tulis, kemudian ulangan, cemilan-cemilan, titipan dari orang tua, titipan guru segala macam dijual di situ. Gitu. Jadi dari Rohis, kemudian Paskibra, kemudian Kopin, koperasi, kemudian ke OSIS seperti itu. Aktif juga ya, nggak sekolah ya tuh kayaknya, nggak belajar. Justru karena gue suka di sekolah, jadi mau nggak ya, gitu. Gue kayak anak kampung ya, gue pengen belajar gaul gitu. Dengan cara apa? Ya gue the only thing yang gue mesti ikut gaul adalah ikutan ekskul kan. Iya. Dan gue mau gaul juga gak ngerti gitu loh waktu itu, dan belum punya teman yang gaulnya bisa mengajarkan gue pergaulan ibu kota yang sangat funky and trendy whatever segala macam tahun itu. Kayak gue ikutan Paskibra aja. Itu gara-gara gue ingat banget, gue tuh punya temen satu kelas, gue ingat banget kelas 1 3 namanya Agung Sentausa, gue ingat banget tuh. Gue dekat sama dia tuh sekarang dia pekerja seni dan jadi director film. Agung itu rumahnya dekat sama gue tuh kalau gue di arteri kan, kalau dulu tuh gue bareng sama dia selalu pulang tuh naik Metro Mini 619 tuh Blok M Cinere. Nah, si Agung ini tinggalnya tuh di Jalan Asem 2 di Bali Village. Nah, gue tinggalnya di daerah Puri Sakti, di arteri Antasari itu kan. Jadi, pulang bareng. Nah, pada saat dia ikutan Paskibra kelas 1 itu, dia Paskibra itu latihan tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu latihan, gue selalu nungguin dia pulang bareng. Segitu cemennya gue jadi temen gitu. Nungguin dia pulang latihan, terus gue ngeliatin gitu. Ini anak Paskibra kok keren-keren ya, semuanya teratur, disiplin, gak banyak cincong, gak banyak ngomong, nurut sama satu komando, kemudian rapi, disiplin, dan di saat itulah gue merasa bahwa kayak jiwa OCD gue berteriak. Ini kayak pas banget buat gue kegiatan nih, Paskibra nih. Gak banyak ngomong, gerak aja, nurut, udah gak sebanyak gaul lah. Gerakan juga kan sangat diatur semua kan. Gue ikutan Paskibra lah, walaupun gue ikutan Paskibranya agak norak juga sih, gue baru ikut karena kalau ekskul kan masuk kan dari awal semester kan, atau awal tahun kan. Nah, gue baru tahu Paskibra tuh ya udah semester sekolah berjalan, jadi gue baru masuk itu pas barunya pas gue kelas 2. Jadi di tengah-tengah ya. Dengan bodoh, dengan cueknya, dengan anehnya di kelas 2 itu gue baru daftar Paskibra. Dan karena emang teman-teman gue juga banyak anak Paskibra, akhirnya ya mereka mendukung. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Kenapa tuh? Karena kan berarti kan kalau gue masuk baru kan gue dianggap sebagai anak baru dong, sebagai junior. Oh betul. Walaupun sebenarnya seangkatan ya secara general. Masuk itu pasukan gue, angkatan gue itu adalah anak kelas 1 semua. Cuman bertiga atau 4 orang yang kelas 2, kayaknya orang tuh kita berempat anak aneh semua deh pokoknya. Kayak kurang gaul. Itu akhirnya, jadi kalau Senin sampai Sabtu kita sekolah, kita temenan nih sama teman-teman gue seangkatan. Tapi kalau hari Minggu kita latihan, dimarahin lah, gue dibully lah, gue di bejak-bejak. Lo tahu dong gimana Paskibra pelatihan, ya kan? Semi militer. Tapi gue tahu sih tujuannya biar kita disiplin gitu. Udah dari Paskibra, kemudian dulu tuh kan 3-4 itu kalau sekolah itu kalau kelas 1 siang, kalau kelas 2 kelas 3 dibagi 2. Dulu tuh masih 1 lantai, belum kayak sekarang udah 3 lantai. Betul, sekarang kayak mall. Iya, dulu mah masih banjir kalau hujan. Kalau hujan tuh buat kita tuh berkah loh, beneran literally berkah, karena kalau hujan kita pasti banjir dan kita libur. Dan nggak sekolah ya. Nggak sekolah. Kalau manjat ke belakang ada sawah, bisa lihat kerbau gitu, di belakang masih ada.
Jadi kalau kita yang kelas 2 kita pulang sekolah itu, gue kalau nggak nongkrong di Rohis di musola, karena kalau pas kibra kan weekend kan ada kegiatannya kan, latihannya kalau hari-hari kan gue di Rohis di musola. Nah along the way itu gue nongkrong, gue ngelihat ada anak koperasi nih, ada koperasi. Koperasi itu juga lucu karena pas gue naik kelas 2 harusnya tuh gue masuk kelas biologi. Oke. Kamu tahu nggak sih kalau ada zamannya di mana kalau dulu, kalau sekarang kan IPA IPS ya? Ya kan? Kalau angkatan gue tuh dibagi A1, A2, A3, A4. Oke. Tahu nggak? Tahu nggak tuh perbedaannya apa aja? Nggak? Oke. Baiklah, ini pembelajaran, kita memberikan pelajaran sejarah untuk Dania. Jadi A1 itu fisika, A2 itu kelas biologi, A3 itu kelas ekonomi, A4 bahasa. Oke, jadi ada kayak 4 jurusan ya? 4 jurusan. Nah, tapi kayak di angkatan gue tuh 4 yang bahasa udah nggak ada deh. Terakhir kali di angkatan 91 atau 90, gue lupa. Nah, gue tuh kalau waktu kata wali kelas gue yang kelas 1 tuh bilang, kayak nilai kamu tuh pas nih buat masuk A2 atau biologi gitu kan. Tapi pas saya tuh nggak suka loh fisika, biologi, hitung-hitungan, matematika tuh saya males. Saya tuh anaknya tuh ikhlas nggak hitung-hitungan, Pak, beneran deh. Dan kalau biologi pun saya cuma suka masalah reproduksi, yang lain saya nggak suka. Akhirnya tapi coba aja gitu ya. Gue masuk kelas A2 biologi, tapi gue cuma bertahan sekitar 3 atau 4 bulan. Gue pindah jurusan ke A3, ke kelas ekonomi. Dan gue menemukan lebih. Sosial katanya ada yang mengkoreksi Kak Imam. Oh, sosial A3 sosial ya. Bukan ekonomi. Oh iya oke. Oke. Ini tolong yang nanya tolong lebih sopan ya. Guys, harap maklum guys, it was a long time ago. Iya. Iya. Mana anak 3 suaranya sosial ya? Oke, kelas sosial. Dulu tuh kita anak sosial dulu, bukan antisosial, anak sosial, kita ansos. Anak sosial, baik. Akhirnya gue pindah ke A3, anak-anak A3 itu satu ekskulnya adalah yang paling pas koperasi, karena kita belajar soal bisnis kan. Akhirnya di situ gue berangkat koperasi sambil gue nunggu bengong abis antara sholat zohor masuk asar di musola di Rohis 20, gue nongkrong di koperasi ketemu teman-teman gue anak A3 anak sosial, gabung lagi di koperasi gitu loh. Emang anaknya emang cari kesibukan karena nggak punya temen gitu loh. Agak kayak kutu loncat gitu ya, kayak mana aja deh yang ada orang gitu ya disamperin. Iya. Selama gue masih nyaman dan gue masih bisa berkomunikasi, ya gue seru-seru aja gitu loh. Gue pengen juga belajar. Ya namanya kalau lo pengen menambah pengalaman, menambah pertemanan, menambah kawan kan, lo mesti belajar membuka diri untuk berani bergaul dengan orang-orang baru. Itu dilakuin. Jadi ya, dan juga menambah banyak wawasan. Lo nggak di musola doang, tapi lo belajar soal disiplin di Paskibra, belajar soal bisnis di koperasi, gitu kan, ketemu orang baru, ketemu wawasan baru. Di koperasi juga, zaman itu yang gue ingat banget, anak Kopin itu setiap bulan, ada satu momen yang kita suka banget, kita tunggu-tunggu setiap bulan, adalah kita belanja inventory. Karena wah, siapa tuh koperasi buat minum Coca-Cola gratis. Oh iya tuh bener, kalau mesin Coca-Cola yang rusak beneran Coca-Cola gratis. Iya karena ada mesin Coca-Cola. Zaman itu kan Coca-Cola kayak mewah banget. Keren banget minum Coca-Cola. Betul. Kalau mesin Coca-Cola rusak, kita pasti kita bersihin tuh. Ya kan? Pas dibersihin ada yang masih dibuang-buang tuh. Yang dibuang-buang kan mubazir. Ya, biar nggak mubazir jadi diminum aja gitu ya, dibagi-bagi. Bagi lumayan gitu. Agak otak bisnisnya tuh agak kurang ya kan, harusnya didiskon 50% gitu ya. Ini agak mungkin karena anak Rohis juga kali ya udah sedekah gitu kali ya. Kalau baik hati. Jadi kalau tiap bulan tuh kita belajar inventory-nya karena kita happy karena kita pergi ke Mangga 2 untuk belanja pensil, buku, alat tulis segala macam bla bla bla. Dan buat zaman itu kan lu kalau dari anak selatan Pondok Labu ke Mangga 2 tuh kayak piknik banget ya. Kayak effort banget, kayak sesuatu yang kita ke Mangga 2 gitu kan, dan bisa naik mobil bareng. Gue ingat banget tuh yang punya mobil itu namanya Bobby. Nama aslinya Joko Subagio kalau nggak salah, namanya nama orang tua ya Joko Subagio. Nah, namanya Bobby. Sekarang dia punya kampus Wisnu Tama. Nama kampusnya apa? Pokoknya di Bandung deh. Nah, kita selalu happy banget kalau jalan-jalan tiap bulan, akhir bulan itu untuk untuk belanja seperti itu. Dan dari
dari Rohis, Paskibra, Kopin, kemudian gue juga jadi perwakilan Rohis di OSIS. OSIS juga yang menyenangkan buat gue. Kalau angkatan kalian tuh, kalau anak baru apa sih? Zaman dulu kan gue penataran P4 ya. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. You guys should know. Kita apa ya? Ini apa kalau anak baru masuk? Ospek. Nama ospeknya apa? Kayaknya udah nggak inget sih. Soalnya kayak ospeknya ya udah aja gitu. Oh gitu. By the way, kayak ini kurikulum apa-apa gitu ya udah. Jadi udah menyenangkan. Nah zaman dulu kan ya ospek gitu lah. By the way, gue merawat tadi gue Sanda Widyatama tadi ya, kampusnya si Bobby itu di Bandung. Jadi pada penataran P4 kan OSIS kan yang ya biasa kayak ospek lah, you know lah, ospek kan berarti baru segala macam. Gue inget banget tuh kan salah satu tugas dari anak baru adalah bikin surat cinta buat kakak seniornya. Emang dasar pada emang self love semua sih, kayak albumnya BTS. Pengen diakuin gitu loh, kayak gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu dua orang kakak senior cowok dan cewek, dua orang yang paling banyak mendapatkan surat cinta dari juniornya. Ada dua-duanya anak Rohis, yang cowoknya adalah gue. Oh, happy ya? Happy karena gue nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah nyuruh anak juniornya buat lari keliling lapangan, suruh push up, nyanyi di depan tiang bendera, atau ngerayu pohon, atau minta duit sama temennya, nggak pernah. Jadi gue ada minta tantangan gue kasih langsung, kayak gitu. Makanya itulah, kalau mau dapet surat cinta, jadilah orang baik, itu ya pesannya ya, pesan moralnya dari cerita ini. Istilahnya kalau mau belajar dari Royce itu, kalau hidup lo bisa bikin orang lain mudah dan senang, kenapa bisa dibikin sulit? Exactly. Itu dia. Oke. Nah, Kak Imam, yang aku bingung dari kamu Rohis, terus Paskib, terus Koperasi, terus OSIS, kenapa sekarang bisa menjadi seorang radio announcer, jadi podcaster, terus jadi MC juga, bahkan sampai pernah nge-MC-in kawinannya Raisa 3 tahun lalu. Sampai pernah main film juga lagi jadi Soekarno. Apa karena jadi anak Paskib jadi lolos casting main jadi. Nah, itu jalannya gimana sih dari dulu di SMA? Gue SMA sampai sekarang sampai sekarang bisa menjadi the face of Jakarta lewat radio. Boleh dong dikasih predikat itu ya. By the way, umur kamu berapa sekarang, Dania? Aku 25. Oh, 25. Tahu gitu suruh ikutan apa, Non? Masih bisa kan setahun lagi? Udah ikut kan? Udah ikut belum? Atau ada pernah nyuruh ikutan? Yang nyuruh sih ada, tapi ikutannya belum. Aduh, gimana sih? Ini yang komen-komen, sumpah teman-teman, ini emang sampah banget dan nyebelin banget. Aku juga baca dari tadi, tapi aku memutuskan untuk kita senyum aja. Hati-hati loh. Kamu, banyak beberapa tuh ada yang sumber orang tua kamu. Bener jadi, juga ya. Jadi kalau gue itu kenapa tiba-tiba jadi sekarang pekerjaan gue jadi kayak kok beda banget ya dengan mungkin teman-teman gue di SMA banget. Imam pertama kan gue jadi penyiar di Prambors kan. Semua teman-teman gue SMA gue, kok Mam pada bisa sih? Semua kan masih mikir bahwa image gue anak Royce yang gue SMA tuh culun seculun-culunnya, secupu-cupunya, bukan anak gaul. Kalau even gue itu waktu SMA aja gue tuh yang dibully oleh cewek. Dan gue ingat banget yang suka ngebully gue, ngebully in very gemes way ya, bukan tiba-tiba gue diapa-apain, gue juga mau diapa-apain juga ngeri kali. Gak bisa ngelawan. Bully gemes tuh gimana sih, Kak Imam? Ya, gue tuh gitu banget. Ya pasti kan, zaman sekarang masih ada Gcita nggak? Ada. Baiklah. Jadi zaman itu kan memang Gcita, iya, Gcita itu masuk ya tim ekskul modern dance yang di Jakarta pun sangat disegani gitu kan ya. Dan pastikan namanya Gcita modern dance itu kan pasti tempat berkumpulnya cewek-cewek. Istilah gue adalah kalau
istilah gue adalah GGC, cewek-cewek yang Apa tuh? gaya, gaul, cantik. Baik. Nah, gue yang banget, mereka selalu kalau ngumpul gitu, kalau gue lewat, mereka yang tweet-tweetin gue, kemudian manggil-manggil nama gue, kemudian kadang-kadang narik-narik baju gue gitu. Dan gue tuh yang, gue gak bisa ngelawan, karena ya gue, ya kalau lo nonton film-film teen movies deh, pasti ada cowok yang nerd gitu, yang suka dibully, sama cewek dibully. Itu gue. Gue banget tuh, ada Riva, namanya, ada Riva, ada Aping, ada Maya, ada Vini, ada Ade atau siapa, itu yang, dan gue punya panggilan, mereka entah kenapa tiba-tiba mungkin karena gue, dulu pakai kacamata gue gede, kayak kacamata lo ini, dan mungkin ya karena gue putih, ya kan gue agak oriental gini, mereka manggil gue kelinci, jadi tiap gue lewat tuh ya, kelinci, gue kan, ya buat laki-laki kan ya, harga diri lo kayak drop banget, kan, anjay, salah juga, gak boleh. Langsung kayak gitu dong. Iya, Astagfirullahaladzim. Pokoknya gue gak bisa, gue gak bisa ngelawan lah cewek-cewek yang gaul gitu kan, yang ngeroknya sedang semua. Ya udah, dan karena mungkin mereka tahu gue gak bisa ngelawan, ya makin mereka bercandain. Tapi ya udah, itu segitu culunnya gue. Jadi pas tiba-tiba mereka tahu gue jadi penyiar radio, dan dengan semua eksistensi gue sampai sekarang pun banyak orang juga merasa heran. Tapi saat itu gue belajar bahwa sebetulnya lo bisa jadi apapun yang lo pengen kalau emang lo mendapatkan jalannya dan lo niat. Gue itu introvert, nggak gaul. Nah, tapi kalau orang introvert nggak gaul kan larinya paling di kamar, baca buku, nonton film sendiri, dengerin musik, denger radio. Dan yang menemani gue hari-hari itu adalah radio. Tiba-tiba ada satu hari Radio Prambors membuka lamaran buat orang penyiar baru, gue ngelamar dan gue keterima, dan ternyata waktu itu gue belajar soal dunia komunikasi bahwa sebetulnya lo tuh nggak perlu, kalau untuk jadi orang bisa ngomong, public speaker segala macam, bukan berarti lo mesti orang cerewet, orang gaul banget, enggak. Yang penting lo punya empati, lo mau belajar, lo mau mendengarkan, lo mau sharing, lo punya niat sharing pada orang lain, dan lo nggak egois, lo bisa sebetulnya. Karena kan lo kayak ngomong itu kan diajarin sebetulnya. Sebetulnya kayak gitu. Dan ya jadi penyiar radio, kemudian alhamdulillah gue lancar dalam pekerjaan gue, mau nggak mau kan radio itu membuka pintu kemana saja gitu kan. Doraemon ya. Benar, jadi ya akhirnya mau nggak mau secara profesional pun gue berani juga, dari orang dulu nggak berani di depan umum, akhirnya karena gue juga profesional, membawa brand gue, radio gue dimanapun gue berada, mau nggak mau kan gue tunjukin gue profesional, gue bukan penyiar kaleng-kaleng, penyiar yang tulun gitu loh, gue mesti tunjukin bahwa gue berani, walaupun memang sebetulnya aslinya gue pemalu, tapi kalau tiba-tiba lo kasih mic, gue disuruh ngomong, gue dibayar, gue bisa ngomong. Kayak gitu, jadi memang ya kemudian juga kayak tiba-tiba gue main film, kemudian juga gue jadi beberapa film, gue jadi Soekarno. By the way, film gue ada di Netflix sekarang ya. Tonton Rumah Maida dan Surat dari Praha. Terus kan jualan. Ya itu lebih pada efek samping gue jadi penyiar radio sih sebetulnya. Ya alhamdulillah sih. Selama lo bisa mengerjakan itu secara profesional, dan itu kan juga lo bisa mengerjakan tanggung jawab lo dengan baik, ya insya Allah bisa gitu loh. Gitu. Oke, nah jadi semua awalnya kamu bisa jadi MC di mana-mana, termasuk MC nikahannya Raisa tadi yang juga alumni SMA 34 gitu, dan main film juga sebenarnya awalnya karena jadi penyiar radio dulu ya. Oh iya, penyiar radio. Dan yang lucu juga sih pada saat yang waktu wedding-nya Raisa sama Hamis itu kan juga ada unsur 34-nya juga, karena pertama emang gue kenal sama Raisa kan emang pertama karena profesional kan, dia musisi, dia penyanyi, gue penyiar radio. Kita ketemu di beberapa acara, event juga, gue MC, kemudian sama-sama tahu, oh anak 34 dulunya, sama dong, gitu kan. Jadi kayak, entah kenapa, kebersamaan sebagai alumni satu sekolah itu kayak membuat ada satu tambahan ikatan kebersamaan gitu loh. Ya kan? Kemudian, pada saat dia mau menikah, gue yakin sih pada saat dia mau menikah tuh, ini asumsi gue ya, karena sampai sekarang gue nggak pernah tahu, ini menjadi sebuah misteri, kenapa dia memilih gue sebagai MC di kawinan dia. Gue nggak pernah tahu, tapi ini asumsi gue adalah mungkin pada saat dia mau persiapan pernikahan kan yang basically pasti banyak orang, banyak vendor yang
pasti pengen nge-support dia. Ya. Nah, di antaranya ada sekali MC-MC yang hebat di Jakarta, di Indonesia yang pasti udah siap sedia lah. Tapi tiba-tiba kenapa gue dipilih ya pada saat itu? Nah, asumsi gue adalah pertama gini, gue ternyata pada saat kayaknya pada saat dia meeting keluarga, ada salah satu keluarga dari dia yang pernah juga pakai jasa buat wedding keluarga dia. Oke. Kemudian juga kebetulan kakaknya Raisa itu, kakaknya Raisa itu yang punya toko kopi di Cipete itu suka Superman. Dan dia tahu yang nama Imam itu suka Superman. Tahulah siapa sih orang yang di Indonesia yang nggak tahu malu pakai baju ketat, pakai celana dalam di luar. Siapa lagi kalau bukan Imam Wibowo gitu loh. Dia kan jadi kayaknya sih basically kayaknya cuma nama gue yang terdengar familiar di lingkungan dia. Saudaranya pernah pakai gue sebagai MC wedding juga, kakaknya tahu sebagai pencinta Superman, Raisa tahu gue sebagai penyiar radio dan juga alumni 34 juga. Mungkin itu yang membuat dia, yaudah Imam aja, pada kenal semua, udah pada nyaman sama Imam kan, ya udah. At that point gue belajar bahwa itulah kenapa kita pertama emang kalau saya profesional kan kita emang pasti membangun networking yang baik kan, dimanapun kita bekerja, networking yang baik, kita selalu mencoba berbuat baik pada semua orang, kalau bisa sebisa mungkin seperti itu. Kita nggak pernah tahu loh kebaikan kita itu akan berbuah kapan dan kayak gimana. Dan yang zaman sekarang kan yang paling gila itu kan word of mouth ya. Omongan orang kan gawat tuh, itu adalah self promotion yang gila sih sebetulnya dibanding orang jualan iklan segala macam. Tapi kalau orang ngomong mendingan MC atau kalau ada acara Dani aja, orang kan lebih percaya gitu dibanding tiba-tiba lo jualan mendingan pakai gue, orang nggak akan percaya. Seperti itu ya kan. Jadi so networking, maintain your good networking, juga selalu berusaha untuk berbuat baik pada semua orang, trying to be profesional, itu yang gue pelajari. Pasti ada satu efek baiknya, entah kapan, tapi pasti ada gitu loh. Oke, that's a really good insight ya dari Kak Imam sebenarnya, dan sebenarnya menurut aku bisa di-apply untuk seluruh lini pekerjaan juga ya, nggak hanya soal dunia pekerjaan misalnya penyiar radio atau di industri kreatif gitu, tapi sebenarnya di pekerjaan lain pun maintaining good relationship, selalu berikan yang terbaik, profesional gitu, itu menurut aku tips yang menarik untuk semua sih. Dania yang ngebully gue muncul. Oh really? Iya, itu ada. Coba. Ada Pink. Tadi dia bilang, perasaan gue gak enak, tadi gue diomongin. Tuh gak, dapet itu. Coba, Kak Aping. Mungkin boleh ceritain di komen kali ya, gitu. Kenapa sih kamu dulu suka ngegemesin Kak Imam? Biar kita terbuka gitu pandangannya, kenapa? Apa gue doang nge-GR kan? Nah itu dia makanya, jadi kita harus melihat dong dari dua sisi. Iya lah kayak TV dua sisi. Siapa tahu ini bisa dikembangkan menjadi sebuah acara TV kan, kita nggak tahu ya. Oh boleh. Kita nggak pernah tahu. Jangan pernah apa ya namanya menghambat satu keinginan. Betul. Betul kan? Betul. Nah, kan kamu udah pernah melakukan cukup banyak jenis pekerjaan. Mana sih dari semua itu yang if you could only choose one to do for the rest of your life and you couldn't do anything else, kira-kira pekerjaan apa yang akan kamu pilih? Okay, this is how you talk with the millennials ya. Partly you're gonna use English. Oh ya, sorry, itu udah agak di otakku. Agak salah kadang. Kamu anak Jaksel ya. Aku anak Jaksel banget. Trying to speak in English. Exactly. Rumah di Pejaten, sekolah di 34 ya sudahlah Jaksel all the way. Sekali lagi 34 dari sekolah unggulan ya. Iya. Oke, gimana pertanyaannya? Ada mau nyapa dulu, ada Angel, ada Mirna juga. Angel ibu-ibu, sekarang ibu-ibu, dulu tuh anak Cita juga, separuh bule. Sekarang jadi ibu-ibu alam sutra. Angkatanmu juga ya? Di bawah gue. Oke, baiklah. Apa yang gue kalau suruh pilih satu ya?
nggak tahu kenapa gue tuh ternyata emang suka banget dengan radio ya. Jadi kalau emang bisa jadi penyiar radio sih kan, kalau namanya radio kan kayak dia ada satu media yang kayak long lasting ya, dari zaman dulu sampai sekarang pun radio selalu ada, walaupun nanti bentuk-bentuknya mengikuti zaman kan. Tapi somehow ada yang bilang, lu suka jadi penyiar radio karena lu suka ngomong ya? Enggak, gue bukan karena gue suka ngomong, tapi karena gue suka share. Beda kan, suka ngomong sama suka berbagi beda kan. Ngomong mungkin hanya one way communication, tapi kalau berbagi kan kita bisa diskusi, bisa ngobrol. Gue suka ngomong, gue suka berbagi, gue suka bercerita, dan cerita gue semoga bisa memancing orang lain juga untuk bercerita. Dan dari cerita itu seringkali menambah satu pengetahuan baru, karena kalau dengan bercerita kan lo akan tahu pengalaman hidup orang, cerita orang kayak gimana, kisah hidup dia kayak gimana, sukanya dia kayak gimana, deritanya dia kayak gimana. Itu kan jadi pembelajaran kan, kalau memang tiba-tiba kita bisa memberikan masukan yang bisa membantu dia, it's a good thing. Tapi kalau nggak bisa kan, at least kita bisa jadi pendengar yang baik. Tapi nggak tahu kenapa emang gue dari dulu emang suka dengan dunia komunikasi. Dulu tuh pengennya masuk komunikasi, UI atau Unpad, tapi gagal ya, mentok-mentoknya ekonomi Trisakti gitu kan. Tapi somehow ya emang gue suka dengan dunia komunikasi, tapi ya emang end up-nya alhamdulillah gue berkarir selama hampir 19 tahun itu di radio, dan gue suka dengan pekerjaan itu, entah kenapa. Lebih karena dunia kreatif, dinamis, dan ya itulah dia yang paling suka adalah lo tiap hari bisa ngomong sama orang. Pas lo ngomong sama orang, lo berbagi pengetahuan, berbagi info, berbagi perasaan, berbagi aura-aura positif, insya Allah gitu loh. Oke, wow, that's nice. Iya, kayak gitu. That's really nice. I never thought of it as, pekerjaan ini, fulfilling, karena kitanya juga bisa ketemu orang yang juga jadi pelajaran buat kita sebenarnya kan. Iya. Jadi kalau orang bilang kalau jadi penyiar tuh mesti yang suka ngomong, suka cerewet segala macam juga, karena kalau lo suka ngomong tapi lo nggak tahu apa yang lo omongin, jadi meaningless kata-kata yang lo keluarkan. Kemudian kalau lo cerewet, lo jadi egois, lo nggak merhatiin kebutuhan orang, lo hanya menunjukkan bahwa gue punya power untuk memenuhi kebutuhan gue. Padahal nggak, berkomunikasi kan dua pihak atau lebih kan. So, gue dapat 50, lo 50. Ya, it's all about sharing sih, berbagi dan juga mengerti. Asik. Ini kita ngomong komunikasi atau perasaan ya sebetulnya? Gue takutnya agak ambigu nih gue nih. Komunikasi dan perasaan sebenarnya bisa digabungkan menjadi satu. Jadi ya, kita anggaplah itu kita bahas dua-duanya lah ya. Boleh. Mungkin kita bisa belajar dari teman-teman gue yang sudah lebih beruntung dibanding gue yang sudah menikmati komunikasi sebagai sepasang suami istri dan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah mungkin. Ya, itu jangan curhat dong. Tadi aku nggak boleh curhat katanya kan? Tadi nggak boleh. Kalau host nggak boleh curhat, kalau narasumber boleh, bebas. Oh ya udah, oke siap, aku kasih deh. Oke, nah pertanyaan terakhir tadi aku lihat di kolom komentar yang menurut aku juga menarik nih untuk kita bahas. Tapi mungkin singkat aja kali Kak Imam, karena kita abis ini masih mau ada giveaway dari sponsor-sponsor kita, tapi waktunya udah tinggal 15 menit lagi untuk live. Ya mohon maaf. Nggak kerasa banget ya kita udah 45 menit. Nah, Kak Imam boleh ceritain nggak secara singkat kamu awalnya mulai podcasting tuh gimana sih gitu, dan inspirasinya apa? Oke, podcast ini satu zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh kayak semua orang bisa jadi model dengan Instagram, semua orang bisa jadi presenter dengan punya YouTube, semua orang bisa jadi penyiar radio pun dengan ada podcast. Nah, karena memang ternyata gue suka dengan berbagi, dan kemudian pada gue tuh terakhir kali siaran kan 2018 kan, 2019 gue freelancer aja. At that moment tuh gue butuh sarana untuk bukan buat ngomong sih, tapi pengen cerita aja gitu, cerita sesuatu yang gue rasakan tiap hari dan mungkin bisa juga menjadi teman ngobrol orang-orang gitu, menemani apapun aktivitasnya sama kayak radio. Akhirnya saat ini yang bisa kita semua orang punya wadahnya, punya tools, yaitu podcast. Akhirnya gue dengan partner siaran gue yang terakhir, ya kita memutuskan, yuk kita bikin podcast yuk, daripada kemampuan komunikasi kita mubazir. Kemudian juga beberapa orang juga kayak masih kangen, bukan GR ya, tapi ya berdasarkan penelitian dan juga usuk-usuk,
pasti ada beberapa orang yang mungkin kangen nih dengan suaranya Imam, udah lama nggak siaran, ya udahlah, yuk kita bikin podcast tuh. Harusnya sih nggak merepotkan, doang sih sebetulnya. Jadi it's flexible podcast gue. Podcast gue adalah Kongko Bareng, ada di Spotify. Jualan lagi gue. Ada di Spotify ya, bisa carinya apa Imam Wibowo atau Kongko Bareng aja kira-kira yang lebih gampang. Kongko Bareng. Kongko Bareng. Alright, jangan lupa guys didengerin podcastnya. Siapa tahu bisa mendapatkan insight-insight menarik lagi dari Kak Imam. Karena di IG Live ini waktunya terbatas. Kalau dengerin podcast bisa sesuka hati, bener kan? Iya, benar sekali. Katanya kita juga mau, selain giveaway juga kita mau mau kasih terima kasih juga buat teman-teman yang di UMKM website kita. Website kita apa? Websitenya buat UMKM teman-teman alumni. Ya, jadi seperti yang udah pernah kita umumkan di beberapa episode, kita kan membuka pendaftaran untuk teman-teman Iluni 34 yang punya usaha UMKM yang mau dibantu promote. Nah, daftarnya itu bisa di website Iluni SMA 34 yaitu www.ilunisma34.com. Nah, hari ini kita tuh juga dikasih beberapa produk dari teman-teman yang udah daftar. Banyak tuh, nggak banyak yang datang ke lu. Bukan beberapa sih, banyak sih. Tadi gue pas dapat agak kayak mohon maaf nih ngabisinnya gimana ya, agak banyak banget. Nah, dan kita ada 6 produk ya yang hari ini mensponsori kita. Dan 3 dari 6 produknya itu adalah produk dari angkatannya Kak Imam di angkatan 92. Iya, benar. Nah, boleh apa aja sih yang kamu dapatkan produk-produk yang mensponsori kita dari angkatan 92. 92 itu pertama ini gue sampai ini di meja gue ini udah kayak meja makan nih. Padahal sumpah aku juga sama banget. Nih aku kasih lihat ya. Tapi kalau kamu mah enak, ada keluarga yang nemenin makan, gue sendirian ngabisin gimana? Makanya banyak banget kan. Nah, ini gue dapat dari Hani ini teman gue angkatan 92. Dia Instagramnya Lil ada muka anak kecilnya nih. Lil underscore Kitchen. Yes. Aku dapetnya 2. Gue dapat 3. Dapetnya itu salad. Oh enggak, ini fruit salad sama beef teriyaki. Ya, slice beef marinated bumbu teriyaki. Ya, gue dapatnya lebih karena dikasih nasi. Karena gue bilang, gue nggak punya nasi nih di rumah, kasihan gue. Ini nasi pelajang tinggal sedian kayak gini, gak punya nasi. Kalian minta nasi. Minta itu satu. Terusnya ada tadi kan dari teman gue 92 juga dari Dapur Bude 3110. Oh ya, aku juga dapat. Dapoer Bude 3110 itu ya 31 Oktober. Itu dia kalau buat dari Dewi Rumondang, ini angkatan gue juga 92. Itu kalau buat teman-teman yang suka dengan masakan rumahan, ikan-ikan gitu, nah itu Dewi jago banget masaknya tuh. Si Dapoer Bude 3110. Ini ya yang kita dapatkan ya. Yes, itu ikan apa tuh? Aku dapetnya arsik tahu. Bukan dong, gak kenyang kalau makan ikan cupang tuh agak kayak sekali makan langsung kenyang. Aku dapetnya arsik patin bakar daun. Oke. Kemudian juga, nah ini nih, 92 juga dari Derry, a.k.a. ini Derry masuk anak gaul zaman gue nih. You know what? Yang hebat adalah teman-teman gue itu. Kalau dulu tuh pas zaman gue di Royce segala macem, banyak yang nanya kan, kadang-kadang suka bukan curhat sih, ngobrol sama teman-teman kan, emang di Royce ngapain aja kegiatannya, kadang nanyain soal sholat segala macam, bukan berarti gue jago ya, tapi kan yang berbagi aja. Tapi justru sekarang teman-teman gue anaknya gaul, mungkin bandel segala macam, mereka sekarang lebih alim dibanding gue. Hebat loh. Tiba-tiba itu kayaknya karena belajar dari kamu, Kak Imam. Enggak, karena mereka udah jadi orang tua, they have to set example for their children. Sementara kamu kalau masih sendiri kayak, oh ya udah deh kita. Apa? Kamu bilang apa? Aku masih apa? Single. Kan promosi boleh ya? Iya, boleh gitu.
Dari gue pengen ada beberapa udah nemuin jenggot kan, wah sunah rasul gitu kan. Gue pengen nemuin jenggot, tapi gue gak bisa, gue hairless gitu kan. Kalau nemuin jenggot tuh kayak tongkol jadinya. Mungkin berarti abis ini kalau ada Iluni 34 yang punya usaha oil jenggot gitu, mungkin bisa ya dikirim ke Kak Imam ya. Di DM aja nanti gimana. Sekarang oilnya beda, para mama-mama oil itu loh, yang living sama kutus-kutus. Kutus-kutus betul. Nih. Ini dari sripik.kingkong. Sripik.kingkong. Sripik.kingkong dari Ridwan Hermana dan nah ini ada pilihannya. Kalau gue original pasti Dania yang pedes ya. Iya, aku kata Kak Dery, aku sengaja kirim yang pedes buat Dania. Kayaknya dia tahu aku memang pedas kalau ngomong. Iya, gitu. Oh, iya, kayaknya lo punya bibit deh, punya bibit nyinyir kayaknya. Oh betul, cabai juga ada bibit. Nah itu, ini juga dikasih juga ada jus imun booster, isinya tuh cool. Apa namanya, wortel, jeruk, apel, ada jahe, sama ada kunyit. Tahu banget lah buat zaman sekarang ya, buat menambah imunitas. Betul. So, itu sripik.kingkong. 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 Nanti lihat aja. Nanti gue akan posting di IG story gue kok, tenang aja. Siap. Nah, terus ada lagi nih dari Kak Dini angkatan 95 yaitu Payu Treats. Payu Treats, iya. Yes, Payu Treats. Kalau yang dikirimin ke aku tuh ada kelapa tart. Iya nih. Ada kelapa tart enak banget. Kalau aku udah dibuka langsung. Sama satu lagi ada tiramisu. Jadi aku dapat kelapa tart sama tiramisu. Ini masih dalam bungkusnya. Belum gua buka kok, tadi yang dari Dania udah dibuka. Ini isinya tiramisu sama ini tiramisu pas seserahan gua nggak tuh gede banget ya. Mohon maaf Kak, kalau seserahan kan harusnya Anda yang kasih ke pihak perempuan, bukan dikasih. Kamu kok baru kenal udah request sih, saya nggak suka loh nih. Maunya apa sih sebetulnya? Kalau saya emang gitu orangnya Kak, mohon maaf ya. Aku sih orangnya straightforward aja gitu. Tenang, santai. Nanti kita selesaikan di luar. Itu kita nggak enak deh lihat sama alumni lain yang nggak enak. Betul. Oke, siap. Nanti ada ini lagi, hati-hati ya. Siap. Apalagi? Terus yang kedua ada dari Kak Yuna, angkatan 95 dari Siomay Raya. Siomay Raya itu, iya, Yuna angkatan 95 ya? 95, betul. Dapetnya apa sih tuh? Aku dapetnya ada, risoles ragut ayam keju, and it's frozen. Sama satu lagi aku ada, siomay halal kualitas premium tanpa MSG, tanpa pengawet reguler. Mantap. Udah ada sambalnya juga. Dania dapat yang frozen, gue dapat yang udah jadi. Yang fresh. Gue malas masak soalnya. Ini risoles ada rawitnya tuh. Nah ya. Wah enak banget. Aku rawitnya beli dulu ya di pasar. Masa nggak ada rawitnya? Karena aku dapetnya frozen, jadi harus agak usaha sedikit gitu. Ya udah, emang mesti usaha lah, emang ya. Kalau nggak ada usaha kita nggak bisa maju. Nah itu betul memang, dan nggak boleh malu-malu juga. Jadi cus. Ya ini somai ada somai goreng sama somai rebus. Somai rebus kan ya, steam rebus ya, oke. Somai kukus. Ya kukus satu, mohon maaf. Nggak biasa masak. Kamu udah siap jadi ini deh di dapur gitu, jadi siap jadi masak orang gitu, tahu kukus. Oh iya memang aku udah siap jadi chef, mau gantiin chef Renata. Oh gitu, baiklah. Seperti gitu. Ya. Oke, ada satu lagi sebenarnya yang mensponsori IG Live kita hari ini, tapi bentuknya bukan makanan. Sponsornya datang dari Kak Ciko angkatan 95, yaitu produk bernama Domain Cepat. Yes. Nah, jadi jasa yang ditawarkan oleh Kak Ciko ini adalah pembuatan website, dan ada emailnya juga. Jadi buat teman-teman yang punya usaha dan mau bikin domain website yang keren gitu, biar nggak misalnya kayak danianachmi.com gitu atau imamwibowo.com kan keren ya gitu. Itu bisa pakai jasanya Kak Ciko di Instagramnya @domaincepat. Benar sekali.
Nah, Tadi yang teman-teman, apa? selain produk-produknya itu dikirimkan ke kita berdua, Iya. mereka juga mau bagi-bagi hadiah untuk para penonton semua di sini. Para penonton. Betul. Cocok kan jadi Apnon? Iya. Kita mau berbahas pantun nih kita. Aku dengerin aja karena nggak jago bikin. Oke. Ya, yang viewers dong kekinian dikit yang penonton, viewers. Oh ya udah deh viewers, boleh ya. Oke, kita ralat. Nah, produk-produk ini mau memberikan hadiah bagi viewers semuanya. Oke. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah produk-produk yang tadi kita sebutkan. Ya. Jadi, ke-6 sponsor kita pada hari ini akan mengirimkan produk ke 6 pemenang dari giveaway Iluni 34 Star Life episode terakhir ini. Oke, jadi kita akan memberikan pertanyaan kuis. Yang tahu jawabannya langsung ketik di kolom komen di bawah ini. Nanti yang paling duluan, paling cepat akan langsung nanti kita kirimin hadiahnya. Dari tadi ada dari Somai Raya, Seripik.King Kong, Dapur Bude, Lil Cyrus Kitchen, Payu Treats, Domain Cepat, ya? Yes, betul. Oke, jadi kita akan bacain satu pertanyaan, terus langsung jawab di kolom komen yang paling benar dan paling cepat. Nanti akan kita catat namanya. Ya, ini komen nggak bisa berhenti ya? Kesel deh gue. Ya, itu dia. Tadi aku juga mau baca pertanyaan agak, oh wow, dia jalan terus. Ya udah, kita lanjutkan. Pertanyaan akan dibacakan oleh Kak Imam. Aku akan membantu melihat siapa yang benar jawabannya. Pertanyaan gue tuh, apa? Pertanyaan gimana sih? Gue kan nggak gue print. Ih, ada di WA kamu. Hah? Emang kamu WA aku? Ini apa sih? Aku kirim. Kamu. Apaan sih, aneh banget, makin aneh lah. Ini apa ya, sama aja halal, menghalalkan sialan. Ya udah, aku yang bacain deh pertanyaannya gimana. Gue ingat yang pertama, yang SMA 34 bukan tanggal lahirnya, tanggal lahir. Betul. Oke, betul itu. Oke, pertanyaan pertama ya, dengerin teman-teman senior alumni 34 dan juga teman-teman netizen yang budiman dan para viewers kita di IG Iluni SMA 34. Pada tanggal berapakah tepat tanggal, bulan, dan tahun tanggal lahirnya ya? Apa sih tanggal lahirnya, bener ya? Tanggal pendirian. Tanggal pendirian. Pendirian kan, pendirian diri. Tanggal berdirinya SMA 34. Tanggal berdirinya, nah itu dia. Ya udah. Jadi, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun didirikannya SMA yang 34 Jakarta. Iya, dah. Jawab apa tuh? Aduh. Ya, tanggal, bulan, tahun. Gue kasih clue atau hints. 34 itu SMA 34, zodiaknya Virgo. Ya, Virgo ya? Bener kan? Betul. Oke, Arosef, kamu hampir betul. Ya, hampir betul, belum. Salah. Tahunnya masih salah. Ini kok pada mulai jorok sih, komennya kurang ajar nih. Oke, sudah ada yang betul. Ada yang betul. Jawaban yang betul adalah 13 September 78. Dan pertama yang jawab benar adalah dari akun 96 SMA 34. Mantap. Siapa nih adminnya? Emang nggak tahu. Tadi atas 96. Betul. Oke, benar. Yes, untuk akun 96 SMA 34 akan mendapatkan produk dari Lil Cyrus Kitchen. Tolong DM data diri kamu ke Instagram Iluni 34 ya. Siap. Pertanyaan kedua. Apa? Gue lupa pertanyaannya, beneran lo aja deh baca. Oke, pertanyaan kedua untuk mendapatkan produk dari Dapur Bude Limo. Tahun berapakah reuni lintas angkatan SMA 34 Jakarta pertama kali dilaksanakan? Nah, RLA 34 pertama kali. Ayo, tahun berapa pertama kali? Tadi kita udah sebut juga ya. Ayo, pertama kali. Gue udah 4 kali dari pokoknya setiap 3 tahun. 3 tahun. Yang terakhir tahun 2017. Dikurangin 4 kali aja, dikurangin 12 tahun. Ya, betul.
Bener Oke, nggak sih sudah gue? ada jawaban yang betul. Iya, put. Itu ya, Yang put bukan sih? betul. Siapa ya? Adalah Kamu tuh. put. Maafkan aku. Iya, iya, iya. Yang Iya. betul jawabannya 2008 atas Yes. nama Putih_Taiti. Selamat, Anda memenangkan produk dari Dapur Bude Limo. Untuk Putih_Taiti, jangan lupa untuk DM data diri kamu ke Instagram Ilunia SMA 34. Siap. Pertanyaan berikutnya mendapatkan dari seripik.kingkong bukan? Yes, betul. Akan mendapatkan produk dari seripik.kingkong. Oke. Pertanyaan apa? Gue nggak punya. Baik, pertanyaannya, apakah nama sebelum menjadi SMAN 34 Jakarta? Iya, dulu sebelum namanya SMA Negeri 34, SMA apa namanya? Ayo. Apa? Tuh. Hadiahnya produk dari Seripik Kingkong. Iya. Tolong udah kelar ya masalah tanggalan tahun udah kelar ya. Tolong jangan dibahas lagi kapan tanggalan tahun ya. Udah kelar Pak Netizen ya. Teman-teman, ini ternyata IG live kita tinggal 20 detik lagi. Oke, ERL Rights. Jadi ini akan kita selesaikan dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Aku langsung akan start live-nya lagi, oke? Tadi jangan lupa ERL Rights. Iya, belum selesai nih pertanyaannya. ERL Rights ya, we'll be back. Yeah. Oke. Oh, yay! Yay! We're live! Oh my God, yay! Aduh, ini masalah zaman sekarang banget ya. Tahu nggak? Ada momen dimana kalau masih, ini mungkin mewakili generasi gue masih muda, atau mungkin generasinya Dani zaman sekarang. Ya. Kebutuhan zaman masih muda, sandang, pangan, papan, party. Betul. Ya, ada momen kemudian kebutuhan sandang, pangan, papan, wifi. Karena mulai sibuknya jangan zaman sekarang. Nanti udah agak tambah umur lagi, kebutuhan primer zaman sekarang sandang, pangan, papan, pijat, jompo. Oh, baik, udah jompo. Jangan salah, seumuran aku pun sudah suka pijat. Bu, ngapain sih pijat buru-buru? Nanti aja pijat enak tahu. Abis kalau habis latihan kan aku nari ya, jadi kalau habis nari dipijat tuh enak. Jadi kita harus hilangkan stigma pijat tuh buat orang tua, Kak Imam. Oh iya. Oke, kita mulai agak sedikit mulai nggak faedah nih ngomongin pijat, ngapain sih di antara-antara alumni. Betul, kayaknya kita ada stres deh gara-gara ini tadi koneksinya sempet hasah. Iya. Tapi terima kasih buat teman-teman alumni 34 yang masih bareng-bareng kita di Ilunia SMA 34 juga. Kita masih punya hadiah nggak sih? Udah. Masih ada hadiah 3 lagi. Waduh. Ya. Oh. Nah. Santai, jangan terlalu bawa. Semua itu bisa diselesaikan. Oke. Terima kasih ya atas insight-nya, Kak Imam. Siap. Iya. Masih ada 3 hadiah lagi nih. Apaan? Apa sih hadiahnya? Masih ada. Payu Treats. Hadiahnya, yes. Sekarang pertanyaan keempat. Hadiah dari Payu Treats. Ya. Apakah itu? Pertanyaannya. Oke, aku lagi yang bekerja. Ya, pergantian lah. Siap. Oke, pertanyaan keempat untuk memenangkan hadiah dari Payu Treats. Sejak tahun berapakah SMAN 34 Jakarta menjadi sekolah berwawasan lingkungan hidup? Emang udah ya? Udah lama banget. Ada dan udah lama banget. Sekolah berwawasan lingkungan. Yes, dan itu kerjasama sama UNESCO. Wih, gila. Keren banget sih 34 zaman sekarang. 34. Ya, bener. Sejak kapan SMA 34 dari sekolah betul berwawasan lingkungan hidup? 2005, bener nggak? Ya, sekolah berwawasan lingkungan hidup. Masa kamu yang jawab? Oh, apa udah ada yang jawab maksudnya? Ada dari jawab 2005. Salah, 2005, 86 belum ada yang betul. 86 tuh halu, orang berwawasan natural, masih sawah, 34, gila. 2002, 2005 belum ada yang betul. Belum. Tebak ya. Coba 2002 enggak, 2005 enggak.
Di atas 2009. 2009 Bukan. bukan, salah. Oke. Gue lulus Rohis udah lama kali 92. 2001, 9 tadi salah. 2009, 2002, 2001 salah. 2010 salah. 2008 bukan. Dan 6 belum. 10 salah. 2015 salah. Oke. By the way, masih ada nggak sih warteg Mas Kun di Masih. 34? Masih ya? Masih. Tuh gawat tuh pengaruhnya ke masa gue dewasa. Gue selalu kalau 2017, 2008 salah. salah. Gue kalau sekarang ke warteg selalu nyarinya itu loh, standarnya tahu isi sama sayur daun singkong sama telur Oh dadar. iya sih benar. Kita Parah mencari tuh. kemana-mana nggak akan ada yang bisa menemukan kayak Mas Kun. Parah. Oke, belum ada yang benar nih. 2004, 2016. Jawabannya jangan provokatif, jangan curhat, jangan memojokkan. Tolong teman-teman, ini maupun besok weekend, janganlah kami dibully netizen. Mohon banget, ya ampun. Tolong bantu kami. Saya udah pakai kuota pribadi nih, nggak pakai wifi. Betul. Tapi itulah Mas Imam, karena PSBB nggak kemana-mana, hiburan mereka ya itu, kerjaannya nggak bully kita. Oh iya, nggak apa-apa lah. Insya Allah kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. 2014? Betul. Enggak. Amin. 2014 salah, 2007 salah, tadi juga di atas belum ada yang benar. Mungkin kita persempit kali ya. Iya. Jawabannya adalah tahun 90-an. Hah? 90-an? Oke. Berarti di atas tahun 92. 9 berapa? Yes, 9 berapa? Antara 92 sampai 2000. Karena di angkatan gue belum berwawasan lingkungan. Yes. Maunya Oke, sudah ada yang betul. Siapa? Lu jangan yang halu deh. Ada, gue udah baca. Mana? Jawabannya adalah 1996. Atas nama Mami Ulul. Mami Ulul 1996 ya? Oke. Yes. Untuk Mami Ulul silakan DM data diri kamu ke IG Iluni SMA 34. Oke, jadi tahun 1996 itu SMA 34 dikukuhkan menjadi sekolah berwawasan lingkungan hidup kerjasama sama UNESCO. Makanya di 34 itu setelah 96 ada pelajaran namanya pendidikan lingkungan hidup. Kalau waktu PLH, yes, yang waktu angkatan aku yang ngajar tuh Bu Endang Kimia. Kita pernah satu angkatan tuh keliling sekolah disuruh bikin lubang biopori gitu. Jadi kayak ya udah ada 1 jam pelajaran yang kita semua ke taman kayak mana ya yang belum dilubangi, mari kita bikin lubang biopori. By the way juga saat malam buat Aki Singgi, dia alumni 34 juga waktu kita RLA dia manggung. Aki Alexa malam. Pernah kan sempet kan ngobrol? Bukan aku tapi waktu itu yang jadi hostnya. Oh gitu, iya. Tapi kamu tuh sama siapa aja? Aku waktu itu nge-host sama Kak Gia Pratama, Dokter Gia Pratama, sama Kak Prisiana Sution waktu itu. Oh, pada nggak tuh kalau Dokter Gia Pratama itu sekarang happening banget karena cuitan-cuitan dia di Twitter tuh pasti banyak yang follow, banyak yang ngikutin. Yes. Waktu mungkin pas kita ketemu pas dari RLA 2017 ya, mungkin dia belum happening, tapi sosial media kan happening banget pada saat pilkada DKI dan juga pilpres kan. Yes. Nah, Dokter Gia tuh gila. Tapi kalau pengen cari informasi kesehatan Dokter Gia, alumni 34 sama Prisiana Sution kan. Yes. Tempat juga kemarin terakhir kali sebelum ini Giring ya. Giring calon presiden 2024. Gitu. Banyak ternyata alumni keren-keren. Yes, dan kita jadi bisa tahu kalau mereka alumni 34 gara-gara program RLA tahun ini gitu, yaitu IG Iluni 34 Sky Life. Ada Jena Hara Sution ya, si Jena Hara. Betul. Belum sempat juga sama Tika Panggabean, Yosi Mukalu belum sempat juga ya. Kayaknya. Sama ada belum sama NZ Storia juga 34 juga ternyata gue baru tahu. Aku kayaknya pernah ketemu deh sekali, tapi ya dia datang aja ke sekolah gitu. Oh, pasti happening banget. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Tapi nih katanya aku salah. Yang pertama menjawab bukan atas nama Mami Ulul, tapi adalah Kak Kisi katanya. Coba
Kita Oh, scroll. isi itu dari New York loh dia. Gimana ngirimnya? Oh, itu dia. Loh. Coba, mana ya? Coba, bener nggak? Aku soalnya agak kesulitan nih meng-scroll. Coba kita lihat. Oke. Oh Nanti iya itu aja. betul. Betul, Mana? aku yang salah. Di atas. Oh, di atas. Ya udah. Yes, betul. Aku ternyata Silakan. kelewatan. Oke, mohon Silakan. maaf ya. Berarti Kak tadi dianulir. Untuk Kak Kisi silakan. Walaupun kamu di New York, kalau kamu mungkin mau dikirim ke siapa sanak saudara di Indonesia, boleh banget kasih aja nanti Iya. alamatnya ke IG-nya Iloni 34. Iya. Terus Alright. apa lagi? Ada Ada lagi? pertanyaan selanjutnya. Masih ada 2 lagi. Oh, dua. Oke, langsung. Easy. Oke, pertanyaan kelima yang akan mendapatkan produk dari Siomay Raya. Alright. Pertanyaannya adalah, tuliskan nama website dari Iluni SMA 34 Jakarta. www. bla bla bla. .com. Ya, udah. Website Ikatan Alumni 34. Coba, itu Yes. gampang banget. Udah tadi kita ngomongin mulu. Betul. Sama nggak sih sama IG-nya? IG-nya apa sih? Aku sampai lupa loh. Gimana sih ini? Wah, nggak, kecuali panitia nggak boleh. Oke, siap. Ini dia. Sudah ada yang betul. Yaitu, Yang mana? jawabannya adalah Iluni SMA 34 terus angka 3 dan angka 4.com. Yang pertama adalah atas nama Kaz Catland. Siap. Oke. Alright. Jangan lupa kasih alamat dan data dirinya ke DM ya. Siap. Yes. Oke. Jangan Kemudian lupa ya, berantara. guys. Kalau Apa karena sih? udah tahu website, karena udah tahu websitenya apa, jangan lupa dibuka-buka gitu loh maksudnya. Oh iya dibuka, silakan dibuka. Apalagi mau yang mendaftar UMKM-nya zaman sekarang, nanti kita promoin di website-nya, tinggal masuk, register, nanti akan dikirimin ada linknya buat paspor kalau nggak salah ya, nanti di Betul. pasportnya nanti tinggal upload tuh foto-fotonya, makanannya, apapun jualannya, silakan di sana kita saling ngebantu. Di saat masa pandemi ini terutama kita saling membantu buat siapapun juga untuk tetap bersama-sama berjuang di masa yang nggak menyenangkan ini. Yes, alright. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir dengan hadiah spesial dari @domain_cepat. Yes. Nah, kenapa ini spesial? Aku jelasin dulu ya. Jadi, hadiah giveaway yang akan dikasih ini senilai 1 juta rupiah dari Domain Cepat yang berisi gratis 1 tahun berlangganan domain dengan ending .my.id dan juga gratis 1 tahun berlangganan share hosting sebesar 1 GB. Lalu gratis juga 1 tahun 2 email setup untuk kalian gunakan untuk bisnis kalian. Dan juga gratis WordPress website template dari @domain_cepat gitu. Semua itu bisa kalian dapatkan hanya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Iya, ini ngebantu juga buat teman-teman mungkin yang pengen berbisnis kan mungkin tidak hanya butuh Instagram, tapi butuh website untuk lebih profesional. Yes, betul. Silakan dikasih pertanyaannya Dania Nijma. Yes. Najmi, salah Kak. Najmi artinya apa sih? Ya maaf kan kita baru kenal. Maaf ya, betul. Najmi artinya bintang, by the way. Bahasa star. apa? Arab. Biasa starnya biasa aja star. Aku emang ekstra anaknya. Oh gitu. Oke, terima kasih buat informasinya. Oke, silakan pertanyaannya. Sama-sama. Kita lanjut ya. Oke. Untuk mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah dari Domain Cepat, pertanyaannya adalah tuliskan alamat lengkap dari SMA 34 Jakarta. Jalan apa, nomor berapa, kecamatan, kelurahan, kota, provinsi, negara, dan kode pos. Urut. Oh gila. Oke, bener. Silakan langsung. Alamat. Pokoknya jalannya tahu dong. Jalan apa, nomor berapa? Nomornya gue lupa lo beneran. Oke, jalannya, nomornya, kelurahan, kecamatan, kota Madia, provinsi, negara, kode pos, ada 8. Coba
Silakan. Tadi udah Harus jawab lengkap. jalannya. Tadi udah ada yang jawab jalannya doang. Iya, bukan. Nomor. Aku nggak mau. Mhm. Wah tuh, waduh. Siapa tuh? Oke, siap. Coba aku cek dulu ya. Jalan Bener tuh. Marga Satwa nomor 1, RT Rayanya 15 lupa. RW 1, Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450. Oke, wah ini kayaknya kopas dari Google Maps ya. Iya, kayaknya segitu ya. Bener. Tapi nggak apa-apa, yang penting Oke. nggak peduli usahanya, yang penting hasilnya. Betul. Selamat untuk @Shandadini yang berhasil memenangkan produk dari @domain cepat untuk Shandadini. Silahkan kirimkan data diri kamu ke DM Iluni SMA 34. Oke, Iya, cepat sekali. Sanda ini juga punya bisnis tuh. Makanya kalau bisa Sanda gitu. juga masukin bisnis juga di ilunisma34.com, dan juga ya ada dilengkapi bisnisnya dengan dengan website tersebut. Dia sempat mengendorse juga dengan batiknya. Wow, jualan batik. Wah, keren banget. Iya. Ya, semoga usahanya lancar dan semakin dilancarkan dan bisa melejit dengan bantuan dari domain cepat. Siap, amin ya robbal alamin. Amin. Alright, dengan berakhirnya dan terjawabnya pertanyaan ke-6, berarti giveaway-nya udah selesai. Dan karena giveaway-nya udah selesai, berarti rangkaian IG Live kita hari ini juga sebetulnya sudah selesai. Oke, kenapa sebetulnya ya? Saya agak curiga, sebetulnya udah selesai. Ya. Sebetulnya sudah selesai, tapi tadi ada satu request yang masuk ke WhatsApp aku. Kamu handphonenya berapa biji sih? Handphone aku 1. Ada request khusus yang masuk ke WhatsApp aku, meminta Kak Imam untuk menutup episode terakhir dari Iluni 34 Star Life ini dengan sebuah pantun ala Apno. Wah, gila, dadakan loh. Oke. Gitu, coba. Ini gila. Boleh dong, ini kan IG Live terakhir loh dari Iluni 34. Kita harus tutup dengan meriah. Coba Kak Imam. Tunggu dulu dong, tapi sikap Kak Imam. Gimana? Santai. Tapi sebelumnya gue terima kasih buat tim dari RLA 34 dan siapapun juga yang berada di balik seluruh proses selama pandemi ini dengan IG Live. Niatan bagus, karena kita tahu kita belum bisa bikin reuni secara offline. Kita mesti jauh-jauh dari kerumunan massa dan kerumunan alumni. Seneng banget karena bisa sedikit banyak bikin kita temu kangen secara online saat ini, dan juga pengen memanfaatkan momen ini juga pengen say hi buat teman-teman gue yang menjadi bagian gue tumbuh kembang di SMA 34. Ini mostly yang gue sebut mereka tuh anak-anak yang gaul lah, yang happening di zaman di Pondok Labu itu. Thank you. Ini kalau tidak bisa gue sebutin namanya semua, mohon maaf. Thank you. Selamat malam juga buat teman-teman. Ada Derry, ada Hani, ada Desi, ada Doni, Ninot, Sanda, Aping tadi juga ada Yayan, ada Rita, ada Roy, Rino, Onoy, Ondi, Inggit, Mirna, lagi itu ada Santi, dan teman-teman alumni 92 juga yang bareng-bareng terus dari zaman dulu sampai sekarang. Kita juga alhamdulillah pada saat kita RLA 2017 itu tuh sebulan sebelumnya kita ngadain reuni silver soalnya. Jadi 2 kali kita reuni di tahun 2017. Itu juga kan. Jadi emang 2017 terakhir itu memang jadi momen spesial buat angkatan 92. Sony, Ramlan juga thank you. Juga gue mengucapkan juga, bukan mengucapin sih, basically kita berharap semua teman-teman alumni 34 dari dimanapun berada, apapun angkatannya, berapapun angkatannya, tetap sehat-sehat selalu, diberikan kesehatan, dan tentunya buat teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi tidak sehat, lagi diberikan cobaan kesehatan, seperti di angkatan 92 ada temen kita Letkol Barnes Mardika, dia juga mantan paskib, anak pelat salam juga yang lagi dirawat di Aceh, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga buat teman-teman yang juga mungkin
pokoknya diberikan kekuatan semangat menghadapi momen pandemi ini. Ini gue ngomong ngulur sebetulnya karena gue mesti bikin pantun apa, gue gak ada bolpen lagi di sini. Ya udah. Gue lagi mikir. Itu tadi stalling aja ya Kak Imam ya. Iya. Stalling ya itu adalah satu trik dalam public speaking, dimana kalau kita pengen ngobrol, ini multitasking, gue ngomong sambil mikir. Oke, sebentar ya. Lo ngomong apa kayak gitu? Ngomong semangat Kak Imam. Oh gitu sih. Semangat membuat pantunnya menghibur kita semua. Oke, baiklah. Mungkin Tunggu. sambil Kak Imam mikir, aku mau baik memberikan waktu Kak Imam untuk berpikir. Aku juga mau mengucapkan terima kasih dulu nih berarti. Aku mau mengucapkan terima kasih yang pertama kepada panitia RLA tahun ini, dan yang kedua terima kasih juga tentunya kepada sponsor untuk episode Iluni 34 Star Life. Untuk episode terakhir malam ini ada Lil Kyra's Kitchen, ada Dapur Bude Limo, ada Sripi King Kong, Payu Treats, Siomay Raya, dan juga Domain Cepat. Terima kasih banyak untuk seluruh supportnya untuk kita. Dan aku juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang punya usaha UMKM, bisa banget daftar di www.ilunisma34.com supaya bisa kita bantu promosikan di acara-acara kita selanjutnya, supaya kita bisa saling bantu. Gitu. Oke, boleh. Aku sepertinya sudah cukup panjang. Sudah cukup panjang, nanti kalau masih kurang panjang lagi, nanti kita japrian aja gimana Dania ya. Siap, boleh diatur. Oke. Saya akan menutup IG Star Live ini di Iluni SMA 34 dengan sebuah pantun. Wah, gila nih, kurang ajar banget nih. Jangan ketawa dong, jangan bikin gue pressure. Oke, aku akan serius, Pak. Oke. Itu bukan serius, sok lucu, sok imut, tau gak lu? Oke, silakan Kak Imam ditutup. Ke Tanah Abang membeli jamu. Ke Taman Mini. Paling gak enak kalau pakai. Paling gak enak kalau IG Live ada delay-nya. Oke, kita ulang ya. Ini pantun zaman sekarang pakai delay. Oke. Tapi aku cakep nggak apa-apa, boleh ya? Kamu pengen dibilang cakep? Bukan. Apa gimana maksudnya? Maksudnya aku mau menanggapi cakep gitu loh. Oke. Boleh saya ulang ya? Boleh, silakan. Berarti masih ada delay-nya nih. Oke. Betul. Boleh mulai nggak sih? Boleh mulai, silakan. Ke Tanah Abang membeli jamu. Cakep. Cakepnya. Agak kelar nih. Aduh, ya udah kita janjian gini aja, cakepnya di belakang aja deh. Iya, fine. Oke. Lanjut. Ke Tanah Abang membeli jamu. Cakep. Ke Taman Mini membeli minyak kutus-kutus. Mantap. Rasa senang bisa bertemu. Semoga silaturahmi ini tidak terputus. Oke, mantap. Hebat lo bikin pantun kurang dari semenit tadi. Cakep emang. Pantun, pakai delay. Aduh, oke. Teman-teman, Dania terima kasih banyak ya. Sama-sama, aku juga terima kasih banyak Kak Imam sudah meluangkan waktunya, dan bahkan sampai 2 sesi loh kita IG Live-nya. Semoga teman-teman juga, semoga teman yang lain juga, viewers, netizen yang cukup kritis dan juga cukup nyinyir dan cukup, terima kasih loh buat gangguannya, cukup menyenangkan buat kita berdua buat ngeliatin komen-komennya yang pada jahil. Aduh, ini pada komennya nggak punya, yang komen tuh pada nggak punya akhlak kayaknya. Ya, kita maklumin aja lah, PSBB nggak kemana-mana, hiburannya tuh kita. Alhamdulillah loh kita bisa menghibur teman-teman semua di sini. Iya, pokoknya semoga sehat-sehat selalu, tetap kita tetap seru-seruan, silaturahmi di WhatsApp grup masing-masing, juga gabung di Instagramnya Iluni SMA 34, dan tetap menikmati kebersamaan dengan siapapun juga di jelang akhir pekan ini, teman-teman semua. Wah, sungguh sebuah closing penyiar mantap. Seperti yang mau aku obrolin, semua sudah diwakili oleh Kak Imam. Terima kasih banyak semuanya. Stay safe, jangan lupa terus dipantau update-nya dari Iluni SMA 34 untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dengan sesama alumni.
Stay safe, stay healthy, di rumah aja, pakai masker kalau memang harus keluar. Semoga kita semua bisa segera kembali bertemu di RLA Yes. 2020. Thank you Kak Imam, selamat malam Bye. semuanya. Bye. Semuanya.